Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 26. Beberapa saat anak-anak muda itu meneruskan latihan. Bahkan ada di antara mereka yang berlatih mempergunakan senjata. Ketika kedua orang yang memperhatikan latihan itu hampir menjadi jemu, maka mereka melihat seseorang memasuki tempat itu. Darwerdi. Yang seorang menggamit kawannya sambil berdesis, Darwerdi telah datang. Kawannya mengangguk. Tetapi ia tidak menjawab, karena terdengar Darwerdi berkata, "Lantang, aku tidak ingin kalian mempergunakan senjata." "Kenapa?" bertanya Nugata. "Senjata akan dapat membunuh." "Apakah kalian memang bertekad untuk saling membunuh?" bertanya Darwerdi. Anak-anak Lumban Kulon itu saling berpandangan. Ada niat mereka untuk mengalahkan lawannya mutlak. Jika perlu ada 1-2 orang korban di antara mereka, agar dengan demikian mereka akan menjadi jera. Darwerdi nampaknya mengerti apa yang bergejolak di dalam hati mereka. Karena itu maka katanya, mungkin dengan demikian, kalian dapat berbuat sesuatu untuk memuaskan hati kalian. Mungkin dengan jatuhnya korban 1 atau 2 orang di antara mereka maka mereka akan menjadi jera. Tetapi bagaimana jika korban itu tidak saja terdapat di antara anak-anak Lumban Wetan? Bagaimana jika yang menjadi korban itu anak-anak Lumban Kulon? Mungkin kau atau kau. Terasa bulu tengkuk anak-anak muda Lumban Kulon itu meremang. Bahkan mereka yang telah ditunjuk oleh Darwerdi, merasa seolah-olah nafasnya telah terhenti. Namun dalam pada itu, Nugata berkata, "Bagaimana jika anak-anak Lumban Wetan justru bersenjata? Jika kalian tidak bersenjata, aku kira anak-anak Lumban Wetan pun tidak bersenjata. Tetapi jika mereka melihat kalian bersenjata, maka mereka akan membawa senjata pula," jawab Darwerdi. Anak-anak itu termangu-mangu. Namun akhirnya Nugata berkata, "Baik. Kita tidak akan membawa senjata. Kita tidak akan membawa pedang, tombak atau keris. Tetapi kita akan membawa cangkul, parang dan mungkin linggis. Betapapun juga alat-alat itu perlu untuk membuka pintu air yang menghadap ke tanah persawahan kita." Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak mencegahnya lagi. Demikianlah, maka anak-anak Lumban Kulon itu meneruskan latihan mereka. Tetapi tidak terlalu lama, karena Darwerdi berkata, "Kalian akan menjadi kelelahan dan besok kalian sudah tidak mempunyai tenaga lagi untuk membuka bendungan itu. Menurut perhitunganku, besok anak-anak Lumban Wetan belum akan berbuat sesuatu. Baru setelah mereka menyadari bahwa kalian telah mulai membuka dan melebarkan pintu air itu, mereka akan berbuat sesuatu." Nampaknya anak-anak Lumban Wetan juga bukan penakut yang tidak berani menghadapi akibat yang pahit. Dalam pada itu, salah seorang dari kedua orang yang mengamati latihan itu pun menggamit kawannya dan memberi isyarat untuk pergi. Sambil beringsut dari tempatnya salah seorang dari keduanya berbisik, mereka akan segera meninggalkan tempat itu. "Kita harus menyingkir." "Masih agak lama," jawab yang lain, "Darwerdi tentu masih akan memberikan beberapa petunjuk. Lebih baik kita pergi. Kita harus mendapat keterangan tentang 2 orang pemburu yang disebut-sebut itu," berkata yang lain. Keduanya pun segera meninggalkan tempat itu. Yang seorang bergumam hampir kepada diri sendiri, "Ternyata yang kita dengar adalah benar. Anak-anak Lumban Kulon sudah mampu menggenggam senjata. Tetapi hanya sekedar berkelahi dengan anak-anak Lumban Wetan," sahut yang lain, "bagi kita, apa yang mereka lakukan tidak berharga sama sekali." Kawannya tertawa. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu lagi tentang anak-anak Lumban Kulon itu. Bahkan ia berkata, "Bagaimana kita dapat mengetahui tentang kedua pemburu itu?" "Kita harus mencari jalan," jawab kawannya, "menurut pendengaran kami, hubungan antara Darwerdi dan orang-orang Sanggar Gading nampaknya akan mencapai kesepakatan. Pangeran itu telah hilang dari istananya. Apakah menurut dugaanmu, antara kedua pemburu dan hilangnya pangeran itu ada hubungannya?" bertanya yang lain. "Mungkin kedua pemburu itu juga orang-orang Sanggar Gading yang sedang mencari hubungan dengan Darwerdi untuk satu penyerahan timbal balik," jawab kawannya. "Segalanya memang harus dipersiapkan sebaik-baiknya jika orang-orang Sanggar Gading tidak ingin gagal. Darwerdi bukan seorang yang bodoh. Tetapi orang-orang Sanggar Gading juga bukan anak-anak lagi." Kawannya mengangguk-angguk. Untuk beberapa saat mereka tidak berbicara lagi. Langkah mereka telah membawa keduanya ke bulak panjang yang sepi dan gelap.
Kita akan tinggal untuk beberapa hari di daerah ini, berkata yang seorang kemudian. Ada hutan, ada bukit gundul, ada tempat-tempat lain untuk bersembunyi di siang hari. Tetapi mungkin kita harus langsung bertemu dengan kedua pemburu itu, sahut kawannya. Kita akan melihat suasana, jawab yang lain. Tetapi kita akan dapat melihat tontonan yang akan dipertunjukkan oleh anak-anak Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Mungkin akan dapat menjadi pengendur ketegangan dalam tugas yang rumit ini. Asal dengan demikian, kita tidak terjerat. Mungkin oleh Darwerdi, mungkin oleh pemburu yang tidak kita kenal itu, atau mungkin oleh siapapun juga. Kita cukup mempunyai perhitungan. Kita bukan anak-anak, gumam yang lain. Demikianlah, maka kedua orang itu pun berusaha menemukan tempat yang paling baik untuk bersembunyi. Mereka mengambil kuda mereka yang disembunyikan, dan kemudian menelusuri tempat-tempat yang mereka anggap akan dapat memberikan perlindungan di siang hari. Dalam pada itu, Rahu telah berhasil bertemu dengan Jelit Heng bersama Semi dan kawannya tanpa menarik perhatian. Mereka telah membicarakan perkembangan terakhir dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Persiapan orang-orang Sanggar Gading untuk menyerahkan pangeran itu di akhir pekan. Sementara anak-anak Lumban Kulon yang nampaknya benar-benar ingin memaksakan kehendaknya atas anak-anak Lumban Wetan. Kita harus berhati-hati, berkata Jelit Heng, kita jangan salah langkah menanggapi persoalan anak-anak Lumban. Semuanya masih harus diperhitungkan dan dipertimbangkan, desis Rahu. Lalu, aku akan melihat, apa yang dikerjakan anak-anak Lumban Kulon sekarang ini. Meskipun agak lambat, tetapi Rahu masih sempat mendengar percakapan beberapa orang anak-anak muda di Lumban Kulon yang berada di gardu-gardu, setelah mereka menyelesaikan latihan-latihan mereka atas petunjuk Darwerdi, agar tenaga mereka tidak terhisap habis. Dari mereka Rahu yang mengendap-endap mendengar bahwa anak-anak Lumban Kulon akan membuka bendungan di hari berikutnya. Biar saja mereka lakukan, berkata Rahu kepada Semi ketika ia sudah berada di Banjar. Anak-anak Lumban Wetan tidak akan membiarkannya, berkata Semi. Kita akan melihat, apa yang mereka lakukan besok. Kau nampaknya dekat sekali dengan anak-anak Lumban Wetan, apalagi yang langsung kau latih dalam olah kanuragan. Beritahu mereka, agar mereka tidak bergerak besok. Kita melihat apa yang akan dikerjakan oleh anak-anak Lumban Kulon. Apakah Darwerdi langsung melibatkan diri atau tidak, pesan Rahu. Semi mengangguk. Ia mengerti, untuk menilai sikap Darwerdi, maka sebaiknya anak-anak Lumban Wetan tidak langsung berbuat apa-apa. Demikianlah, menjelang pagi, anak-anak Lumban Kulon sudah siap. Mereka membawa alat-alat yang diperlukan untuk membuka pintu air dan membuatnya lebih lebar. Meskipun demikian, nampaknya alat-alat yang mereka bawa agak berlebih-lebihan. Hampir setiap orang membawa parang linggis atau kampak yang akan dapat mereka pergunakan sebagai senjata jika perlu. Semi pun telah bangun pagi-pagi. Dengan tergesa-gesa ia menemui beberapa anak-anak muda yang berpengaruh. Terutama 10 orang yang mendapat latihan khusus daripadanya. Jangan berbuat sesuatu hari ini, pesan Semi. Dari mana kau tahu bahwa mereka akan bergerak hari ini, bertanya salah seorang dari anak-anak itu. Aku mendengar berita itu pagi ini. Beberapa orang yang pergi ke pasar melihat kesiagaan mereka. Tetapi jangan memberikan perlawanan. Biarlah mereka melakukannya, berkata Semi. Dan sawah-sawah kita akan kering? Aku akan minta pertimbangan Jelit Heng. Ia adalah orang yang paling banyak berbuat bagi air itu, sahut salah seorang dari anak-anak Lumban Wetan itu. Bukan tidak berbuat apa-apa. Tetapi kita menunggu dan menilai apakah yang akan mereka perbuat, desis Semi. Anak-anak itu menjadi tegang. Namun demikian, mereka tetap akan berbicara dengan Jelit Heng. Meskipun Jelit Heng tidak termasuk 10 anak muda terbaik di Lumban Wetan, namun ia adalah orang yang bekerja bersama orang tua di lereng bukit, untuk menjinakkan air yang melimpah di lereng bukit itu. Semi tidak mencegahnya. Dibiarkannya anak-anak itu menemui Jelit Heng untuk minta perlindungannya, bagaimanakah sebaiknya menghadapi anak-anak Lumban Kulon. Bahkan ia telah mengikuti anak-anak itu mencari Jelit Heng. Jelit Heng terkejut ketika ia melihat sekelompok anak-anak muda bersama Semi datang kepadanya. Nampaknya ada sesuatu hal yang sangat penting akan mereka sampaikan. Sebenarnya lah, dengan singkat anak-anak muda itu mengatakan apa yang mereka dengar dari Semi. Dan mereka pun ingin mendapat tanggapan Jelit Heng apakah yang sebaiknya mereka lakukan.
Kaulah yang bekerja dengan susah payah bersama orang tua di lereng bukit itu, berkata seorang kawannya, tentu kami akan mendengar tanggapanmu. Apakah yang sebaiknya harus kami lakukan? Apakah kami harus mencegahnya, atau kami akan melihat lebih dahulu apa yang akan mereka lakukan seperti pendapat pemburu ini? Jlit Heng memandang Semi sekilas. Namun kemudian ia pun berkata, tentu ia lebih tahu menghadapi keadaan seperti ini. Biarlah kita mendengar pendapatnya, sudah aku katakan, sahut Semi. Anak-anak muda itu pun mengangguk-angguk. Dan sekali lagi Semi menjelaskan, kita jangan tergesa-gesa. Mungkin kita terlampau berprasangka, sehingga kita dapat mengambil sikap yang salah. Ya, sahut Jlit Heng, kita akan melihat apa yang akan terjadi pada bendungan itu. Aku pun akan memberitahukan kepada orang tua di lereng bukit itu. Ialah yang pertama-tama berkenalan dengan air yang melimpah dan liar itu. Demikianlah, anak-anak muda itu pun kemudian mengurungkan niatnya untuk mencegah anak-anak Lumban Kulon. Namun dari mulut ke mulut, berita tentang tingkah laku anak-anak Lumban Kulon itu sudah tersebar di antara anak-anak muda Lumban Wetan. Kita bersiap. Jika perlu, kita tidak segan bertindak. Kita tidak silau lagi dengan olah kanuragan yang mereka pelajari dari Darwerdi. Meskipun kita terlambat mulai, tetapi kita melakukannya setiap hari. Sedangkan mereka tidak, berkata salah seorang dari anak-anak muda itu. Bersiaplah, berkata Semi, tetapi jangan bertindak sendiri-sendiri jika kalian masih mengakui aku sebagai pelatih kalian. Anak-anak muda itu pun kemudian meninggalkan Jlit Heng yang bersiap-siap untuk pergi ke bukit. Namun bagaimanapun juga anak-anak muda itu pun telah merasa tersinggung sekali, bahwa anak-anak muda Lumban Kulon benar-benar akan memaksakan kehendaknya. Anak-anak muda Lumban Wetan itu pun kemudian telah berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Di sawah, di sudut desa, di padang tempat mereka menggembala dan saat-saat mereka membelah kayu di kebun-kebun. Kita menunggu, desis seseorang. Apakah kita tidak ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh anak-anak Lumban Kulon? Tiba-tiba seseorang bertanya. Sebaiknya kita melihat apa yang mereka lakukan, meskipun kita tidak akan berbuat apa-apa, sahut yang lain. Beberapa orang akhirnya sepakat untuk melihat meskipun hanya dari kejauhan, apakah yang akan dilakukan oleh anak-anak Lumban Kulon atas pintu air yang telah mereka buat bersama-sama, tetapi agar yang mereka lakukan itu tidak menumbuhkan kekecewaan di hati Semi, maka anak-anak itu pun memerlukan menemuinya dan mengatakan maksudnya. Jangan terlalu banyak, berkata Semi, aku kira 10 orang sudah cukup. Tentu saja 10 orang terbaik di antara kalian. Anak-anak muda Lumban Wetan itu tidak membantah. Mereka telah menugaskan 10 orang terbaik untuk menyaksikan tingkah laku anak-anak Lumban Kulon yang akan membuka pintu air di bendungan. Sebenarnya lah, bahwa anak-anak Lumban Kulon telah melakukan rencananya. Beriringan di sepanjang jalan mereka menuju ke bendungan dengan alat-alat masing-masing. Langkah mereka menunjukkan kegairahan kerja yang akan mereka lakukan. Mereka merasa bahwa mereka telah melakukan yang terbaik bagi anak-anak muda yang tahu benar akan tugas dan kewajiban mereka. Seperti yang sudah mereka rencanakan, maka demikian mereka sampai di pinta air, maka Nugata telah memberikan beberapa petunjuk pelaksanaannya. Mereka akan membuka pintu air sehingga menjadi hampir 2 kali lipat. Dengan demikian maka air yang naik di bendungan itu akan mengalir lebih banyak ke daerah persawahan di Lumban Kulon. Marilah, berkata Nugata kemudian, kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kita akan memberikan masa depan lebih baik buat kampung halaman kita. Anak-anak Lumban Kulon itu pun bersorak. Mereka menyambut perintah itu dengan gembira. Sejenak kemudian maka mereka pun segera mulai dengan kerja mereka itu. Dengan cangkul, linggis, kapak dan alat-alat yang lain, mereka mulai membuka pintu air dan mulai menyesuaikan mulut parit induk yang akan menampung air itu. Setelah mereka menutup untuk sementara air yang mengalir lewat pintu air yang sedang mereka kerjakan itu. Ternyata anak-anak Lumban Wetan tidak lebih dari tikus-tikus yang justru bersembunyi dalam saat seperti ini, tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak. Suara tertawa telah meledak. Seorang lain menjawab dengan tidak segan-segannya, mulut mereka sajalah yang terlalu besar. Tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa sama sekali. Sekali lagi suara tertawa meledak, justru lebih keras. Seolah-olah gurau itu merupakan iringan yang menyenangkan bagi kerja yang sedang mereka lakukan. Dengan penuh gairah anak-anak muda Lumban Kulon itu melakukan pekerjaan mereka mengayunkan alat-alat mereka dengan sepenuh tenaga.
Parit yang akan menampung arus yang akan menjadi lebih besar itu harus mereka perlebar. Namun parit induk yang kemudian menyalurkan air itu ke parit-parit yang lebih kecil di jarak yang agak jauh dari pintu air, sudah cukup dalam untuk menampung air yang akan menjadi lebih deras mengalir. Yang terdengar kemudian adalah suara gelak tertawa dalam sendau gurau yang gembira. Pada permulaan kerja itu, mereka merasa bahwa tidak akan ada hambatan apapun yang akan ditimbulkan oleh anak-anak Lumban Wetan. Pemburu-pemburu itu pun tentu harus membuat perhitungan 10-20 kali lipat jika mereka akan membantu anak-anak Lumban Wetan, berkata salah seorang dari mereka, karena pemburu-pemburu itu tahu, di sini ada Darwerdi. Kawan-kawannya tertawa. Dan hampir di luar sadar, mereka telah memandang ke kejauhan, ke Bukit Gundul tempat mereka berlatih bersama Darwerdi. Tetapi mereka tidak melihat, bahwa dari kejauhan Darwerdi pun mengamati kerja itu dengan saksama. Wajahnya nampak muram. Namun ia tidak berbuat sesuatu yang meyakinkan. Ia sendiri dibayangi oleh keraguan-raguan, karena selain kedua pemburu itu, ternyata di daerah Lumban itu telah hadir pula seorang dari Sanggar Gading, Rahu. Karena itu, ia harus mempertimbangkan sebaik-baiknya apa yang akan dilakukannya. Juga pada saat-saat orang-orang Sanggar Gading datang dengan membawa pangeran yang dimintanya, seperti yang dikatakan oleh Cempaka. Namun sebenarnya lah, bahwa yang sedang memperhatikan anak-anak Lumban Kulon itu memperoleh pintu air bukannya Darwerdi seorang diri. Dari arah lain, dua orang yang berwajah kasar berusaha untuk mengamatinya pula, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Kedua orang itu pun mengerti, bahwa Darwerdi tentu berada di sekitar tempat itu, sehingga keduanya harus sangat berhati-hati agar mereka tidak bertemu dengan Darwerdi. Tetapi selain mereka, dari arah Lumban Wetan, Rahu, Semi dan kawannya pun memperhatikan peristiwa itu juga. Meskipun mereka juga harus mengawasi ke-10 orang anak-anak Lumban Wetan yang akan menyaksikan pula bagaimana anak-anak Lumban Kulon membuka bendungan. Namun berbeda dengan yang lain, ke-10 anak-anak Lumban Wetan itu tidak berusaha untuk bersembunyi. Mereka justru berusaha untuk dapat menyaksikannya dari jarak yang cukup dekat. Karena itu, maka tanpa menghiraukan tanggapan anak-anak Lumban Kulon mereka pun berjalan menyusuri pematang, mendekati bendungan. Beberapa puluh langkah dari bendungan mereka berhenti dan berdiri berjajar di atas pematang dengan tatapan mata yang tegang. Kedatangan ke-10 orang anak-anak muda itu memang mengejutkan. Justru hanya 10. Mereka tahu bahwa jumlah anak-anak muda Lumban Wetan hampir sama dengan jumlah anak-anak Lumban Kulon. Tetapi ternyata hanya 10 orang saja yang dengan beraninya melihat apa yang terjadi di bendungan itu. Anak-anak gila, geram Nugata, apakah mereka ingin wajah-wajah mereka menjadi berubah? Tentu 10 anak muda terbaik di Lumban Wetan, desis yang lain. Apa maksudmu dengan 10 terbaik? Bertanya Nugata. 10 orang yang menyelenggarakan latihan terpisah, jawab kawannya. Nugata tersenyum. Katanya, apa bedanya? Aku tahu bahwa seorang dari kedua pemburu itu mengadakan latihan khusus buat 10 orang, yang barangkali kau sebut dengan 10 orang terbaik itu. Tetapi aku tidak yakin, bahwa hasilnya cukup memadai. Nampaknya mereka terlalu yakin akan diri mereka sendiri, desis yang lain lagi. Jangan hiraukan, berkata Nugata, jika mereka akan berbuat sesuatu, biarlah mereka mencobanya. Tetapi jika mereka hanya datang untuk melihat, biarlah mereka berdiri di sana. Aku kira mereka tidak akan tahan sampai matahari naik ke puncak. Kawan-kawannya tidak menyahut lagi. Mereka kembali terbenam ke dalam kerja mereka. Dengan penuh kesungguhan mereka mengayunkan cangkul, linggis dan alat-alat yang lain untuk menambah arus air yang mengalir ke Lumban Kulon. Sementara pintu air yang sedang mereka perlebar itu ditutup, maka justru air yang mengalir ke Lumban Wetanlah yang menjadi semakin besar meskipun tidak terlalu banyak. Untuk beberapa saat anak-anak Lumban Kulon itu dapat melepaskan perhatian mereka kepada ke-10 orang anak-anak Lumban Wetan itu. Namun karena anak-anak Lumban Wetan itu berdiri saja di tempatnya, bahkan 1-2 orang justru melangkah semakin dekat, maka kehadiran mereka semakin terasa mengganggu perasaan. Suruh mereka pergi, geram salah seorang anak muda Lumban Kulon yang bertubuh raksasa, yang pernah mengancam untuk memukul Jelit Heng pada saat-saat Jelit Heng ingin menengahi sengketa mengenai air. Biar sajalah, desis yang lain, mereka akan pergi dengan sendirinya,
Jika panas matahari terasa membakar tubuh maka mereka tidak akan betah berdiri di sita. Berbeda dengan kita. Meskipun punggung kita kepanasan, tetapi justru karena kita bekerja, maka kita tidak merasakan sengatan matahari itu. Tetapi aku muak melihat mereka, geram orang yang bertubuh raksasa itu. Jangan hiraukan, Nugata membentak. Orang itu terdiam. Tetapi ternyata bahwa perasaan itu tidak hanya tumbuh di hati anak muda bertubuh raksasa itu saja. Beberapa orang anak muda yang lain pun merasa, seolah-olah 10 pasang mata anak-anak Lumban Wetan itu selalu memandanginya. Sorot matanya menggelitik hatinya, sehingga mereka pun menjadi gelisah. Nugata yang membentak kawannya yang merasa terganggu oleh anak-anak Lumban Wetan itu pun semakin lama merasa pula, bahwa kehadiran ke-10 orang anak-anak Lumban Wetan itu telah mempengaruhi kerja kawan-kawannya. Karena itu, beberapa saat kemudian, perhatiannya justru tertuju kepada mereka. Anak-anak gila, tiba-tiba saja Nugata mendengar seseorang mengumpat di belakangnya. Ketika ia berpaling dilihatnya orang bertubuh tinggi besar itu bergumam lagi. Nugata menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, mereka memang sangat mengganggu. Suruh mereka pergi. Orang bertubuh raksasa itu memandang Nugata sejenak, seolah-olah ia ingin meyakinkan, apakah yang dikatakan Nugata itu sebenarnya atau sekedar rasa jengkelnya karena ia selalu bergeremang. Tetapi Nugata itu sekali lagi berkata, suruh mereka pergi, perintah itu tidak perlu diulanginya. Anak muda bertubuh raksasa itu pun segera meletakkan cangkulnya dan meloncat turun menyeberangi sungai di bawah bendungan. Kenapa anak itu? Bertanya seorang kawannya. Kawan-kawannya yang lain pun termangu-mangu. Sementara anak muda bertubuh raksasa itu meloncat dengan tangkasnya dari batu ke batu. Nugata yang juga mendengar pertanyaan salah seorang anak Lumban Kulon itu pun menjawab, aku suruh anak itu mengusir anak-anak Lumban Wetan yang gila itu. Bagus, tiba-tiba beberapa orang berdesis hampir bersamaan. Mereka pun telah dihinggapi perasaan yang serupa bahwa kehadiran ke-10 orang itu benar-benar sangat mengganggu. Tetapi kenapa ia hanya pergi sendiri? Bertanya yang lain. Bukankah kita berada di sini? Kita akan melihat, apakah anak-anak Lumban Wetan akan berbuat gila. Jika 10 orang anak-anak Lumban Wetan itu berani berbuat gila atas kawan kita, maka kita tidak akan tinggal diam. Kita tidak takut, seandainya anak-anak Lumban Wetan seluruhnya sudah siap keluar dari balik gerombol di padukuhan terdekat itu dan berlari-lari membantu mereka, geram Nugata. Kita sudah siap. Sahut yang lain dengan lantang meskipun kita tidak bersenjata, tetapi kita sudah siap untuk bertempur. Nugata tidak menjawab lagi. Ia mulai memperhatikan kawannya yang bertubuh raksasa itu memanjat tebing. Langkahnya ringan meskipun tubuhnya tinggi besar. Anak itu memang dapat dibanggakan, berkata Nugata. Ya, jika ia harus berkelahi dengan jujur seorang lawan seorang tidak akan ada anak Lumban Wetan yang dapat mengalahkannya. Bahkan aku berani bertaruh uang sekeping bahwa ia akan menang melawan 3 orang sekaligus dari ke-10 anak-anak Lumban Wetan itu, sahut yang lain. Nugata tidak menjawab. Tetapi ia pun menganggap demikian pula. Anak muda bertubuh raksasa itu akan dapat mengalahkan 3 orang sekaligus dari anak-anak yang disebut anak-anak terbaik dari Lumban Wetan itu. Sejenak anak-anak Lumban Kulon itu memperhatikan kawannya yang telah meloncat sampai ke atas tanggul. Kemudian dengan langkah tetap dan pasti ia mendekati anak-anak Lumban Wetan yang berdiri di pematang. Kedatangan anak bertubuh raksasa itu membuat anak-anak Lumban Wetan menjadi tegang. Tetapi mereka pun segera bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Rasa-rasanya mereka sudah bersiap apapun yang akan terjadi atas mereka. Beberapa langkah dari ke-10 anak-anak Lumban Wetan, maka anak muda bertubuh raksasa itu berhenti. Dengan wajah tegang dan bersungguh-sungguh ia berkata, Nugata memerintahkan kalian meninggalkan tempat ini. Salah seorang dari ke-10 orang itu melangkah maju. Seorang anak muda yang bertubuh sedang, bahkan agak kekurus-kurusan. Tetapi ia adalah anak muda yang tertua umurnya di antara ke-10 kawan-kawannya. Kenapa kami harus meninggalkan tempat ini? Bertanya anak bertubuh sedang itu. Kehadiran kalian sangat mengganggu perasaan kami, jawab anak muda bertubuh raksasa itu. Apakah kau merasa terganggu? Bertanya anak Lumban Wetan itu. Kami semua merasa terganggu. Karena itu pergilah.
Tetapi anak muda lumban wetan itu menarik nafas sambil menjawab, kau memang aneh. Kami hanya berdiri diam di sini tanpa berbuat apa-apa. Tetapi kalianlah yang dengan langsung telah mengganggu kami. Perbuatan kalian adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Aku tidak akan berbantah tentang bendungan, air, pintu air dan parit-parit. Itu adalah hak kami untuk menentukan karena bendungan ini terletak di daerah Lumban Kulon. Bukit yang bermata air itu pun terletak di daerah Lumban Kulon, sahut anak muda dari Lumban Kulon itu. Tidak seorang pun yang pernah mengatakan demikian. Sungai ini adalah sungai kita bersama. Bukit-bukit itu adalah bukit kita bersama. Dan orang-orang tua kita pun pernah hidup bersama tanpa batas, berkata anak-anak Lumban Wetan itu, kita pun telah mencoba untuk hidup bersama. Meskipun dalam batas yang telah disepakati, namun kita masih mencoba untuk meneguk air dari jambangan yang sama dan memetik padi dari hamparan sawah yang mempunyai harapan yang sama. Tetapi kalian telah berusaha untuk merusak usaha itu. Kalian merasa memiliki hak dan wewenang lebih banyak atas sungai, bukit dan air di atas tanah Lumban ini. Jangan merajuk. Kita memang lebih banyak mempunyai hak atas air itu, berkata anak Lumban Kulon. Kalian lebih mementingkan ketamakan daripada persaudaraan. Persaudaraan antara kita orang-orang Lumban, geram anak Lumban Wetan itu. Anak muda Lumban Kulon itu menggeretakkan giginya. Dengan sorot mata yang garang ia menggeram, jangan banyak bicara lagi. Pergilah. Kawan-kawanku telah berusaha untuk tetap bersabar. Karena itu maka aku pergi seorang diri. Ketika ia kemudian berpaling, dilihatnya dalam keremangan malam bayangan sepasang bukit mati yang jaraknya sebenarnya tidak terlalu dekat. Bukit yang sebelah adalah bukit gundul berbatu-batu, sedang yang lain adalah bukit berhutan lebat, untuk memberitahukan kepada kalian, agar kalian meninggalkan tempat ini. Kalian telah mengganggu kerja kami. Tidak ada alasan yang dapat kalian katakan kepada kami. Tetapi jawab anak muda Lumban Wetan itu mengejutkan, kami berdiri di tempat kami. Di daerah kabuyutan kami. Apa pedulimu? Kami tidak akan pergi dari tempat ini. Kami ingin melihat, sampai seberapa jauh kalian memanjakan ketamakan hati kalian. Kemarahan anak muda bertubuh raksasa itu tidak tertahankan lagi. Karena itu, maka ia berkata, kami dapat memaksa kalian pergi dengan kekerasan. Kami sudah berniat untuk membuka pintu air yang menuangkan air ke tanah persawahan di Lumban Kulon lebih lebar. Bahkan 2 kali lipat dari pintu air yang melepaskan air ke tanah persawahanmu. Aku sudah melihat, bahwa kalian sedang melakukannya, jawab anak muda Lumban Wetan itu, dan kami sedang menilai bobot kemanusiaan kalian, anak-anak muda Lumban Kulon. Anak muda Lumban Kulon itu masih menahan diri sehingga tubuhnya menjadi gemetar. Katanya, aku berkata sekali lagi, pergilah. Jika kalian tidak mau pergi, maka aku tidak akan dapat menahan diri lagi. Aku akan memaksa kalian untuk pergi. Kau sendiri? Atau kau akan memanggil kawan-kawanmu, bertanya anak muda yang tertua dari Lumban Wetan itu. Aku sendiri sanggup mengusir kalian semuanya, bersepuluh, jawab anak muda bertubuh raksasa itu. Sejenak, anak muda Lumban Wetan termangu-mangu. Namun kemudian katanya, kau terlalu sombong. Baiklah aku pun mengimbangi kesombonganmu. Kami tidak akan pergi. Jika kau seorang diri ingin memaksa kami pergi, mungkin dengan kekerasan, maka aku seorang dirilah yang akan melawanmu dengan kekerasan pula, karena sebenarnya lah bahwa kami tidak mau pergi dari tempat ini. Anak muda Lumban Kulon itu menggeram. Katanya, kau memang dungu. Kau kira, karena kalian bersepuluh ini termasuk anak-anak muda terbaik dari Lumban Wetan, dengan serta-merta berani melawan aku, heh? Kenapa tidak? Jika kau berlatih pada Darwerdi, aku berlatih pada pemburu itu. Ternyata bahwa Darwerdi tidak dapat mengalahkan pemburu itu dalam perkelahian seorang melawan seorang, jawab anak muda Lumban Wetan itu. Kau memang bodoh. Seandainya benar Darwerdi tidak dapat mengalahkan pemburu itu. Tentu ia memang tidak ingin melakukannya untuk menjaga perasaan pemburu itu. Tetapi kami berlatih jauh lebih lama dari yang kalian lakukan. Dan bagaimanapun juga, maka kau akan menyesal jika kau tidak merubah keputusanmu, berkata anak muda bertubuh raksasa itu dengan lantang. Aku tetap pada pendirianku, jawab anak tertua dari 10 anak muda dari Lumban Wetan itu. Anak muda dari Lumban Kulon yang bertubuh tinggi besar itu menjadi semakin tegang.
Namun tiba-tiba ia pun kemudian tertawa berkepanjangan sambil berkata, "Kau memang aneh. Kau kira yang kau lakukan itu akan memberikan kebanggaan bagimu. Sebenarnya lah yang kau lakukan itu tidak lebih dari satu lelucon yang pahit. Kita, kau, aku dan siapapun yang akan menyaksikannya, tidak akan tertawa karenanya. Tetapi kita semuanya akan menangisimu yang menjadi pingsan di pematang ini. Karena itu, pertimbangkan sikapmu itu baik-baik." Anak lumban wetan itu pun bertambah tegang pula. Sejenak ia memandang anak muda bertubuh raksasa itu. Kemudian dilayangkan pandangan matanya ke seberang sungai. Dilihatnya anak-anak lumban kulon yang sedang membuka pintu air itu pun telah dicengkam oleh ketegangan pula. Mereka berdiri diam mematung sambil menunggu apa yang akan terjadi. "Bagus," berkata anak muda bertubuh raksasa dari lumban kulon itu, "nampaknya kau sudah mulai melihat kenyataan. Pikirkanlah sebaik-baiknya. Ambillah sikap yang benar untuk kepentinganmu dan kepentingan kawan-kawanmu." Tetapi jawab anak lumban wetan itu tidak diduganya, katanya, "Terima kasih. Kau masih berpikir panjang. Kau masih berusaha untuk menghindari kekerasan. Tetapi sayang, bahwa usahamu untuk menghindari kekerasan ternyata masih juga dengan memaksakan kehendakmu untuk mengusir kami. Sebaiknya, kau tetap berdiri pada sikapmu, menghindari kekerasan. Tetapi tidak dengan mengusir kami. Kau sajalah yang kembali kepada kawan-kawanmu dan biarlah kami tetap di sini. Akan lebih baik lagi, dan kami pun akan berterima kasih, apabila kau bawa kawan-kawanmu kembali dan memulihkan pintu air itu seperti sedia kala." "Anak gila," geram anak muda bertubuh raksasa itu, "ternyata tidak ada pilihan bagiku. Baiklah. Marilah kita lihat, bahwa aku akan berhasil mengusir kalian." Anak muda dari lumban wetan itu bergeser setapak. Katanya, "Kami tetap pada pendirian kami. Jangan kau hadapi aku sendiri. Ajaklah 2-3 orang kawanmu untuk melawan aku, atau barangkali kalian bersepuluh akan maju bersama-sama," geram anak muda lumban kulon itu. Tetapi anak muda lumban wetan itu menjawab, "Aku akan menjajaki kemampuanmu seorang diri. Kau berlatih pada Darwerdi untuk waktu yang lebih lama, sementara aku berlatih pada pemburu itu untuk waktu yang meskipun lebih pendek, tetapi dengan cara yang lebih baik." Anak muda bertubuh raksasa itu tidak menjawab lagi. Tea pun segera bersiap. Dipandanginya 9 orang yang lain, yang nampaknya memang tidak akan melibatkan diri ke dalam perkelahian yang akan segera terjadi itu. "Mereka anak-anak yang sombong sekali," katanya di dalam hati. Dalam pada itu, beberapa orang anak muda dari lumban kulon telah meninggalkan kerjanya, melangkah mendekat ke bibir tebing. Bahkan ada 1-2 orang yang meloncat turun untuk menyeberang. Sejenak kemudian, Nugata pun telah berada di sebelah timur sungai. Ia berdiri dengan tatapan mata membara. Ternyata anak lumban wetan itu benar-benar ingin melawan seorang lawan seorang. "Tidak tahu diri," geram Nugata. Kemudian katanya kepada anak muda bertubuh raksasa itu, "Selesaikan anak itu. Tetapi juga, agar ia tidak akan mati. Bagaimanapun juga kabuyutan kita masih mempunyai hubungan dengan kabuyutan lumban wetan." Anak muda bertubuh raksasa itu mengangguk sementara anak-anak lumban wetan yang lain pun bergeser semakin dekat pula. Karena anak-anak muda dari lumban kulon dan lumban wetan seolah-olah telah berkerumun melingkari kedua anak muda yang akan berkelahi itu, maka anak-anak muda lumban kulon yang berada di seberang tidak dapat melihat dengan jelas, karena itu, maka mereka pun telah menyeberang pula ke timur. "Bersiaplah," berkata anak muda bertubuh raksasa itu. Anak muda lumban wetan itu pun telah bersiap. Ia bergeser setapak ketika lawannya mendekat maju sambil menjulurkan tangannya. Karena anak muda lumban wetan tidak mau menyerang lebih dulu, maka anak muda lumban kulon itulah yang melangkah maju sambil menggerakkan tangannya memancing serangan. Ketika lawannya hanya bergeser ke samping, maka anak muda bertubuh raksasa itu kehilangan kesabaran. Dengan keras ia melangkah sambil memukul kening. Tetapi lawannya mengelak sambil meloncat. Dengan satu putaran ia menyerang dengan tumitnya. Namun lawannya telah menangkisnya dengan tangannya, sekaligus berusaha menghantam dengan kakinya pula mengarah lambung. Anak muda lumban wetan itu masih sempat menggeliat kaki lawannya tidak menjangkau lambungnya. Demikian anak muda bertubuh raksasa itu berdiri tegak, maka lumban wetan itu pun meloncat menggapai leher lawannya dengan ujung-ujung jarinya. Anak muda lumban kulon itu sempat menangkis dengan kedua tangannya yang memukul ke samping, sekaligus menghantam lawannya dengan sikunya sambil melangkah maju.
Tetapi sekali lagi serangannya itu dapat dielakkan. Bahkan lawannya telah mendapat kesempatan menyerangnya pula dengan kakinya. Semakin lama perkelahian itu menjadi semakin cepat. Anak-anak muda Lumban Kulon menjadi semakin banyak melingkari pertempuran itu, sementara kesembilan anak-anak muda Lumban Wetan bagaikan tenggelam di antara mereka. Dari kejauhan, Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak sempat lagi melihat apa yang terjadi. Ia hanya melihat kerumunan anak-anak muda Lumban Kulon yang kemudian justru berteriak-teriak seperti sedang menyabung ayam. Meskipun demikian, ia tidak meninggalkan tempatnya. Jika mungkin terjadi sesuatu, ia tidak boleh membiarkannya. Dari gerak dan sikap anak-anak Lumban Kulon ia akan dapat menduga apakah yang sedang mereka lakukan. Mereka tidak boleh beramai-ramai mengeroyok ke-10 anak-anak Lumban Wetan, berkata Darwerdi di dalam hatinya. Ia sadar bahwa kedua pemburu di Lumban Wetan itu tentu tidak akan tinggal diam. Mereka dapat menggerakkan anak-anak Lumban Wetan yang lain bersama mereka berdua. Apalagi di Lumban Wetan ada Rahu, meskipun orang itu sama sekali tidak terlibat langsung, namun jika ia mendapat keterangan yang dapat mempengaruhinya, mungkin ia dapat berbuat sesuatu. Karena itu, maka Darwerdi telah memperhatikan perkelahian itu lewat sikap dan tingkah laku anak-anak Lumban Kulon. Ia akan segera mengetahui jika anak-anak Lumban Kulon itu bertindak bersama-sama atas anak-anak Lumban Wetan. Dalam pada itu, Semi dan kawannya menjadi berdebar-debar pula. Mereka juga tidak dapat melihat apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi seperti Darwerdi, mereka akan segera mengetahui jika anak-anak Lumban Kulon seluruhnya terlibat dalam perkelahian. Rahu pun termangu-mangu pula. Ia masih tetap menunggu, karena ia tidak mempunyai pilihan apapun juga dalam persoalan yang tiba-tiba saja dihadapinya di daerah sepasang bukit mati itu. Namun dalam pada itu, anak Lumban Wetan pun telah melihat pula dari kejauhan apa yang telah terjadi. Tetapi mereka masih tetap menahan diri, karena mereka mengerti bahwa hanya 10 orang kawannya sajalah yang boleh mendekat. Tetapi sorak-sorai anak-anak Lumban Kulon yang terdengar lamat-lamat dari ujung padukuhan, ternyata telah menggelitik hati mereka. Cegah anak-anak itu mendekat, berkata Semi kepada kawannya yang melihat anak-anak Lumban Wetan berkerumun di ujung lorong. Kawan Semi itu pun mendatangi mereka dan menasehatkan agar mereka tetap menahan hati. Bagaimana jika anak-anak Lumban Kulon itu mengeroyok ke-10 kawan-kawan kami, bertanya salah seorang dari mereka. Tidak. Mereka tidak akan melakukannya. Namun jika demikian, kita akan mengambil sikap, berkata pemburu itu. Anak-anak muda Lumban Wetan itu menjadi gelisah jelit Heng yang kemudian berada pula di antara mereka, ikut menjadi tegang pula. Dalam pada itu, perkelahian antara kedua anak Lumban itu menjadi semakin seru. Ternyata anak muda bertubuh raksasa dari Lumban Kulon itu mulai merasa bahwa lawannya tidak selemah seperti yang dibayangkan. Meskipun anak muda Lumban Kulon itu yakin bahwa kekuatan tenaganya melampaui kekuatan lawannya, namun lawannya telah mempergunakan kelebihan yang tidak dapat diatasinya. Lawannya yang lebih kecil itu mampu bergerak lebih cepat. Bahkan kadang-kadang ia merasa mulai kehilangan sasaran. Anak-anak muda Lumban Kulon menjadi semakin tegang. Suara sorak yang gemuruh mulai menurun. Mereka lebih banyak memperhatikan dengan jantung yang berdebar-debar. Beberapa kali serangan-serangan mereka telah saling mengenai sasaran. Hentakan yang keras telah melemparkan anak muda Lumban Wetan itu beberapa kali. Tetapi dengan tangkas ia masih sempat meloncat berdiri menghadapi segala kemungkinan. Ketegangan yang mencengkam jantung anak-anak Lumban Kulon yang menyaksikan perkelahian itu mulai terasa pula oleh Darwerdi. Anak-anak muda itu tidak lagi berteriak-teriak dan bersorak-sorak. Semakin tegang mereka dicengkam oleh perkelahian itu, maka teriakan-teriakan mereka pun menjadi semakin menurun. Dalam pada itu, 9 anak-anak muda Lumban Wetan yang ada di antara anak-anak Lumban Kulon yang semakin banyak itu pun menjadi tegang pula. Setiap kali kawannya dikenai serangan lawannya dan terlempar beberapa langkah, jantung mereka serasa berhenti berdenyut. Namun mereka pun segera melihat, kawannya itu melenting berdiri dengan tangkasnya. Sentuhan-sentuhan serangan lawannya itu memang mulai terasa sakit di tabuhnya. Karena itu, maka anak muda Lumban Wetan itu pun menjadi semakin berhati-hati. Setelah berkelahi beberapa saat, maka ia pun sempat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Karena latihan-latihan yang lebih mengkhusus dari anak-anak Lumban Kulon, maka anak muda Lumban Wetan itu mendapat petunjuk yang lebih terperinci dari pemburu yang melatihnya.
Ia tidak saja mempergunakan kekuatan tenaga dan kecepatan geraknya, tetapi ia pun harus mempergunakan otaknya. Karena itulah, maka anak muda lumban wetan itu mulai memancing lawannya dengan gerak yang cepat dan langkah-langkah yang panjang. Setiap kali ia meloncat menjauh. Namun tiba-tiba saja ia telah menyerang dari arah yang tidak terduga-duga sama sekali. Meskipun anak muda lumban wetan itu tidak memiliki kekuatan tenaga seperti lawannya, namun dengan perhitungan yang lebih cermat ia berhasil membuat lawannya kadang-kadang menjadi bingung. Sentuhan-sentuhan serangan anak lumban wetan memang tidak sekuat serangan lawannya, namun semakin lama terasa juga semakin mengganggu. Sekali-sekali terdengar anak muda lumban kulon yang bertubuh raksasa itu menggeram. Kadang-kadang ia mengumpat keras-keras jika hentakan tenaganya untuk menyerang lawannya, sama sekali tidak menyentuh sasaran. Bahkan kadang-kadang tubuhnya sendiri telah terseret oleh kekuatan yang dilontarkannya. Anak muda lumban wetan yang cerdik itu, telah memanfaatkan tenaga dorong lawannya itu untuk menghantamnya. Dengan satu loncatan kecil, ia menghindari serangan kaki yang meluncur dengan kekuatan penuh. Namun demikian tubuh lawannya itu bagaikan terbang sejengkal di hadapannya, maka anak muda lumban wetan itu justru telah menyerangnya dengan tangannya ke arah lambung searah dengan serangan lawannya itu sendiri. Oleh dorongan serangan itu, maka anak muda lumban kulon itu justru terlempar beberapa langkah sebelum dengan susah payah ia mempertahankan keseimbangannya. Tetapi begitu ia berhasil berdiri tegak, dengan kecepatan yang tinggi, anak muda lumban wetan itulah yang kemudian menyerangnya dengan cara yang hampir sama. Dengan kaki mendatar ia meluncur langsung menghantam tubuh anak muda lumban kulon itu dengan sepenuh kekuatannya. Serangan itu benar-benar telah mengejutkan. Bukan saja anak muda bertubuh raksasa itu, tetapi anak-anak muda yang berkerumun di sekitar arena perkelahian itu pun terkejut, bahkan beberapa orang di antara mereka telah terpekik kecil. Yang terjadi kemudian, memang seperti yang diduga. Sekali lagi anak muda bertubuh raksasa itu terlempar. Ia tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangan. Karena itu, ia tidak saja terhuyung-huyung, tetapi ia benar-benar telah terbanting jatuh di tanah. Hampir saja kepalanya membentur padas yang teronggok di sebelah pematang. Beberapa orang yang hampir tertimpa oleh anak muda bertubuh raksasa itu menyibak. Hampir di luar sadar, beberapa orang kawannya yang berdiri beberapa langkah saja dari tempat anak itu terbanting telah dengan serta-merta berloncatan untuk menolongnya. Tetapi anak muda bertubuh raksasa itu meronta sambil berteriak, "Lepaskan. Aku dapat bangkit sendiri. Aku sama sekali tidak apa-apa, aku hanya lengah sedikit." Kawan-kawannya kemudian bergeser surut. Sementara itu, anak muda bertubuh raksasa itu benar-benar berusaha untuk melenting berdiri. Tetapi hampir saja ia terjatuh kembali karena keseimbangannya yang belum mapan. Apalagi terasa tulang-tulangnya bagaikan menjadi retak. Anak muda lumban wetan tidak memburunya. Ia justru berdiri menunggu di tengah-tengah arena, seolah-olah sengaja memberi kesempatan kepada lawannya untuk membenahi diri, tetapi mata anak muda lumban kulon itu pun bagaikan membara ketika ia melihat lawannya berdiri tegak dengan kaki renggang di tengah-tengah lingkaran anak-anak muda lumban kulon dan 9 anak-anak muda dari lumban wetan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Anak tidak tahu diri. Aku mencoba untuk membuatmu jera tanpa menyakitimu dengan serangan-serangan yang berarti. Tetapi kesombonganmu telah menutupi penglihatanmu atas kemampuanku. Di saat aku lengah sedikit, ternyata kau benar-benar ingin membunuhku." Anak muda lumban wetan itu menjawab, "Aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku hanya diajari membunuh binatang buruan di hutan-hutan oleh pemburu-pemburu itu." "Persetan," geram anak muda bertubuh raksasa itu, "jika kau tidak berusaha membunuhku, akulah yang akan membunuhmu apapun yang akan terjadi. Setiap orang di seputar arena ini menjadi saksi bahwa aku berkelahi dengan jujur. Kematianmu sama sekali bukan salahku." "Jangan berbicara tentang kematian," jawab anak muda lumban wetan itu, "yang aku lakukan hanyalah berdiri di sini bersama 9 orang kawanku. Apakah hal itu sudah cukup alasan bagimu untuk membunuh?" Namun tiba-tiba di antara anak-anak muda lumban kulon terdengar seseorang berteriak, "Bungkam saja mulutnya, bunuh saja," teriak yang lain. Tetapi seorang dari ke-9 anak muda lumban wetan menyahut, "Kematian dalam peristiwa seperti ini sama sekali tidak akan memberikan arti apa-apa." Anak muda bertubuh raksasa dari lumban kulon itu menggeram. Dengan garang ia berkata, "Kalian pengecut, kalian takut mendengar kemungkinan dari satu perkelahian.
Bukan takut, jawab anak muda Lumban Wetan, tetapi untuk apa kita harus bertaruh nyawa? Pengecut. Pengecut. Jika kalian takut mati, pergilah. Kalian semuanya, teriak anak muda bertubuh raksasa itu. Tetapi anak muda Lumban Wetan yang melawannya berkata, aku tetap pada pendirianku. Aku dan 9 kawan-kawanku akan tetap berada di sini. Anak muda Lumban Kulon itu pun tiba-tiba telah meloncat menyerang, tangannya terjulur lurus ke depan mengarah kening. Namun serangan itu dapat dielakkan. Bahkan anak muda Lumban Wetan itu berhasil memukul pergelangan tangan lawannya dengan sisi telapak tangannya. Rasa-rasanya pergelangan tangannya akan terlepas. Tetapi anak muda Lumban Kulon itu berusaha untuk tidak memberikan kesakitan pada pergelangan tangannya itu. Sejenak kemudian perkelahian itu pun telah membakar arena kecil itu kembali. Serangan demi serangan. Desak-mendesak. Masing-masing berusaha untuk mengalahkan lawannya. Anak muda Lumban Kulon itu telah berlatih lebih lama dari anak muda Lumban Wetan yang untuk beberapa saat terhenti karena anak-anak Lumban Kulon tidak mengizinkan mereka memasuki bagian dari Lumban yang kemudian disebut Kabuyutan Lumban Kulon. Tetapi ternyata anak muda Lumban Wetan itu telah dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Pemburu itu telah memberikan perhatian khusus kepada 10 orang Lumban Wetan yang ditempa setiap hari dengan cara yang jauh lebih baik dari cara yang dipergunakan oleh Darwerdi. Bukan karena ketidakmampuan Darwerdi, tetapi karena Darwerdi tidak bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh Semi. Karena itu, maka perkelahian itu menjadi semakin seru. Tangan-tangan mereka semakin sering mengenai tubuh lawannya. Masing-masing menjadi semakin kehilangan usaha pengamatan diri setelah seluruh tubuh mereka basah oleh keringat, namun latihan yang bersungguh-sungguh dari anak muda Lumban Wetan ternyata mempunyai akibat yang lebih baik pada pernafasannya dan daya tahan tubuhnya. Karena itu, maka nampaknya, tenaga anak muda bertubuh raksasa itulah yang lebih dahulu susut, meskipun demikian, ia masih tetap garang. Ketika anak muda Lumban Wetan terdesak selangkah surut, maka anak muda Lumban Kulon itu telah memburunya. Dengan tenaganya yang kuat, tangannya masih sempat menjangkau memukul dagu anak muda Lumban Wetan itu. Demikian kerasnya sehingga kepala anak muda itu terangkat. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Dengan cepat tangannya yang lain telah menyambar perut. Terdengar keluhan tertahan. Anak muda Lumban Wetan itu terbungkuk oleh perasaan sakit pada perutnya. Pada saat itu anak muda bertubuh raksasa itu pun mengangkat tangannya siap menghantam tengkuk anak muda Lumban Wetan yang sedang kesakitan itu. Namun ternyata anak muda Lumban Wetan itu masih tetap menyadari keadaannya. Ia pun sadar bahwa kemungkinan itu akan dapat dilakukan oleh lawannya pada saat ia terbungkuk di luar kehendaknya oleh gerak naluriah karena perasaan sakit. Karena itu, ia harus bergerak cepat sebelum tengkuknya dihantam oleh lawannya. Dengan demikian, maka tiba-tiba saja ia telah menghentak satu langkah kecil maju. Sikunya lah yang kemudian menghantam perut lawannya, justru pada saat lawannya sedang mengangkat tangannya. Yang terdengar mengadu kemudian adalah anak muda bertubuh raksasa itu. Ialah yang kemudian terbungkuk oleh perasaan sakit di perutnya. Anak muda Lumban Wetan itu tidak mau terlambat lagi. Ia tidak mengangkat tangannya dan menghantam tengkuk. Tetapi ia justru bergeser setapak. Kemudian dengan serta-merta mengangkat lututnya menghantam wajah lawannya yang sedang terbungkuk itu. Demikian kerasnya, sehingga anak muda bertubuh raksasa itu seakan-akan telah terangkat dan jatuh terbanting di tanah. Anak muda Lumban Wetan itu meloncat memburu. Tetapi tiba-tiba saja seakan-akan ada sesuatu yang menahannya. Apalagi ketika terlihat olehnya, darah yang meleleh dari hidung lawannya. Sekali lawannya berguling di tanah. Selain perasaan sakit yang menghentak wajahnya, ia masih berusaha menjauhi lawannya. Dengan sisa tenaganya ia pun berusaha untuk segera bangkit berdiri. Tetapi sekejap ia masih terhuyung-huyung. Perutnya serasa mual dan wajahnya disengat oleh perasaan sakit dan pedih. Bahkan rasa-rasanya matanya menjadi kabur dan berkunang-kunang. Namun ia berusaha untuk tetap bertahan, ia masih melihat lawannya berdiri tegak meskipun bibirnya nampak juga menyeringai menahan sakit pada dagu dan perutnya. Sesaat keduanya berdiri mematung. Tetapi setiap orang yang berdiri di seputar arena itu mengetahui dengan pasti bahwa keadaan anak muda Lumban Wetan itu jauh lebih baik dari keadaan anak muda Lumban Kulon yang bertubuh raksasa. Namun yang dari hidungnya telah meleleh darah seolah-olah tidak henti-hentinya.
Gila, kau gila, anak muda Lumban Kulon itu menggeram, aku bunuh kau semuanya. Keadaan menjadi tegang. Ketika anak muda bertubuh raksasa itu berusaha maju selangkah, maka nampaklah langkahnya yang gontai. Namun ia masih berteriak, majulah bersama-sama. Aku akan membunuh kalian. Lawannya masih berdiri tegak. Bahkan perasaan sakit pada dagu dan perutnya menjadi berkurang. Dan bahkan hampir tidak dirasanya lagi. Meskipun demikian ia masih tetap berdiri tegak. Di sekitarnya berdiri anak-anak muda Lumban Kulon yang tegang pula. Untuk sesaat arena itu justru telah dicengkam oleh kesepian yang tegang. Setiap dada rasa-rasanya bagaikan bergejolak oleh peristiwa yang mendebarkan jantung. Dua orang anak muda berdiri berhadapan dengan sorot yang menyala. Tetapi orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu, sebenarnya akan dapat mengambil kesimpulan, bahwa anak muda Lumban Kulon yang bertubuh raksasa itu sudah dikalahkan oleh anak muda Lumban Wetan. Sesaat kemudian, Nagatalah yang melangkah memasuki arena sambil berkata, luar biasa. Anak Lumban Wetan berhasil mengalahkan anak Lumban Kulon. Tetapi ketahuilah, agaknya Lumban Wetan telah melepaskan anak muda terbaiknya. Sementara Lumban Kulon belum. Karena itu, marilah kita melihat apakah puncak kemampuan Lumban Kulon benar-benar kalah dengan puncak kemampuan Lumban Wetan. Aku menantang siapa yang merasa dirinya paling kuat di Lumban Wetan. Namun anak muda bertubuh raksasa itu berkata, aku belum kalah. Pergi kau, bentak Nugata. Anak muda bertubuh raksasa itu menggeram. Tetapi ia tidak berani membantah anak Kibuyut Lumban Kulon yang juga sudah mulai dibakar oleh kemarahan itu. Anak-anak muda Lumban Wetan itu pun menjadi termangu-mangu. Yang kemudian berdiri di hadapan mereka ternyata adalah anak Kibuyut Lumban Kulon. Cepat, geram Nugata, siapa yang akan maju? Aku tidak mau melihat kesombongan kalian yang rasa-rasanya membakar jantung. Betapa sombongnya kalian karena salah seorang dari kalian telah berhasil mengangkat dada karena kemenangan yang tidak berarti apa-apa. Bahkan kalian telah berpura-pura berbelas kasihan kepada lawan yang tidak berdaya lagi. Anak muda Lumban Wetan yang baru saja berkelahi itu mengerutkan keningnya kemudian ia pun menyahut, aku sama sekali tidak berniat menyombongkan diri. Aku hanya mencoba membatasi, agar perkelahian ini tidak menimbulkan akibat yang lebih parah bagi hubungan kedua kabuyutan ini. Siapa yang mengajarimu berkata demikian? Jawab Nugata, aku adalah anak buyut Lumban Kulon. Aku sudah muak menyaksikan kesombongan anak-anak muda Lumban Wetan. Heh, apakah maksud kalian datang kemari hanya bersepuluh? Bukankah itu sikap sombong yang luar biasa? Seakan-akan kalian ingin mengatakan, bahwa dengan 10 orang kalian akan dapat menggagalkan usaha kami membagi air itu dengan adil? Sama sekali tidak. Kami tidak bermaksud menghalangimu hanya dengan 10 orang. Kami adalah wakil dari kawan-kawan kami yang mendapat kepercayaan untuk sekedar menyaksikan apa yang akan kalian lakukan. Dan apakah yang kalian sebut adil itu juga adil menurut pendapat kami? Jawab anak Lumban Wetan itu. Kamilah yang menentukan pembagian air itu, geram Nugata pula. Sudah kami katakan, kami yang memiliki bendungan dan sumber air itu, karena keduanya terletak di Lumban Kulon. Karena itu, apa yang kami lakukan atas bendungan dan pintu air ini semata-mata atas pertimbangan belas kasihan kami kepada kabuyutan Lumban Wetan yang kering dan ternyata sangat miskin, sehingga sama sekali tidak mempunyai sumber-sumber yang akan dapat dijadikan tumpuan harapan masa datang. Sikap itulah yang menjadi dasar pertentangan yang mungkin akan dapat meluas, sahut anak muda Lumban Wetan, karena itu, pikirkanlah masak-masak. Kedua kabuyutan ini mempunyai batang tubuh tunggal pada mulanya. Jika kemudian batang yang tunggal itu bercabang dua, bukankah sebaiknya kedua cabang itu akan mengalami nasib yang sama? Jika keduanya menjadi hijau, biarlah sama-sama segar. Jika harus kering biarlah kedua-duanya mengalaminya. Itu adalah sikap yang patut disesalkan. Kalian, anak-anak Lumban Wetan yang putus asa karena kegersangan daerah kalian, tiba-tiba saja sudah menuntut berlebih-lebihan dari tetangga yang semula merupakan satu tubuh. Dengan demikian, jika kalian mulai dengan sikap yang bodoh, menyakiti hati kami, itu akan sama arti bahwa kalian telah menyakiti sumber kebuyutan kami yang tunggal itu, jawab Nugata. Karena itu, mungkin sekali bahwa pada batang tubuh yang tunggal akan tumbuh cabang yang subur dan besar sementara cabang yang lain kecil dan kerdil. Bahkan mungkin akan menjadi kering dan patah jatuh di tanah. Dan apakah kalian juga bersikap demikian?
Membiarkan tetangga yang merupakan pecahan dari itu kering dan patah, bertanya anak muda Lumban Wetan. Jika memang tidak ada kemungkinan lain, apa boleh buat, jawab Nugata. Dengan demikian, sikapmu sudah pasti, desis anak muda Lumban Wetan, dan dengan demikian pula, maka sebenarnya lah bahwa kami harus berusaha untuk mempertahankan hidup kami tanpa pengertian siapapun juga. Karena itu, maka kami akan menjawab dengan tegas bahwa sungai ini sampai ke sumbernya, sama sekali bukan milik kalian. Bukan milik Lumban Kulon dan bukan milik Lumban Wetan. Tetapi kedua bukit yang disebut sepasang bukit mati itu dan jalur sungai ini dengan segala macam isinya, adalah milik kita bersama. Jika satu pihak menyebut, sepasang bukit mati dan jalur sungai ini adalah miliknya, maka ia sudah merampas hak orang lain. Jangan banyak bicara, bentak Nugata kemudian, aku bertanya, siapa yang akan tampil? Panggil orang terbaik dari Lumban Wetan. Aku akan menunjukkan kepada kalian, tanpa melanggar sifat kejantanan, karena aku akan berkelahi seorang melawan seorang bahwa Lumban Kulon memiliki kekuatan yang jauh melampaui kekuatan yang dapat dikerahkan oleh anak-anak muda Lumban Wetan. Seandainya jumlah di antara kita berimbang, maka setiap orang Lumban Kulon memiliki kemampuan lebih baik dari setiap orang di Lumban Wetan, kecuali raksasa dungu ini. Anak muda Lumban Wetan itu tidak segera menjawab. Tetapi kata-kata itu bagi anak-anak Lumban Kulon sendiri sangat meragukan, karena bagi mereka, anak muda bertubuh raksasa itu termasuk salah seorang di antara mereka yang terkuat. Bersambung ke bab 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.